kulit wajah, telinga, kemudian tersenyum ke bibir kita sendiri. Biar bibir kita lebih gampang tersenyum. Ucapkan terima kasih. Nah, sama-sama kita tersenyum ke tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Perbagian kita berikan senyum yang indah. Kepala, pundak, lengan, tangan, dada, ulu hati, perut, pinggang, pinggul, paha, kaki, termasuk organ-organ tubuh di dalamnya. Dengan senyum terindah, ucapkan terima kasih. Jika ada bagian tubuh yang kurang sehat, dengan senyum terindah untuk bagian tubuh itu. Sekarang gak usah dipikir, kita tersenyum ke hati kita. Ya, berikan senyum yang indah ke hati kita. Gak usah dipikir hatinya di mana. Rasakan hati kita tersenyum balik. Rasakan hatinya tersenyum. Rasakan hatinya mengembang. Yang di bibir gak usah diingat lagi, tapi rasakan aja hatinya tersenyum. Makin tersenyum, makin mengembang, memenuhi seluruh dada kita. Pelan-pelan, dengan satu atau dua tangan, kita sentuh bagian tengah dada kita. Pegang bagian tengah dadanya. Nah, rasakan pada saat menyentuh, memegang bagian tengah dada, hatinya lebih tersenyum lagi. Hatinya makin tersenyum, makin mengembang, makin terbuka. Dengan hati, sepenuh hati kita tersenyum ke semua orang yang kita sayangi dimanapun itu. Kita tersenyum untuk siapapun itu. Nah, sekarang hati yang sudah terbuka biarkan mengarah dan terhubung seutuhnya kepada Tuhan. Rasakan hati kita makin terhubung kepada Tuhan. Berikan senyum dari hati, sepenuh hati kepada Tuhan. Dari hati, sepenuh hati, ucapkan terima kasih Tuhan. Rasakan kasih sayang Tuhan, nur ilahi, turun memasuki hati kita, memenuhi hati kita. Biarkan seutuhnya masuk memenuhi hati kita. Biarkan tubuh, hati, dan pikiran kita makin larut dalam lautan kasih sayangnya saja. Makin larut, makin menjadi satu dalam lautan kasih sayangnya. Ucapkan rasa syukur dari hati, sepenuh hati. Kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Biarkan hati kita yang berdoa. Tuhan, ya Allah, kami serahkan, kami pasrahkan seluruh doa dan harapan kami untuk disesuaikan dengan rencana dan kehendak-Mu yang seindah-indahnya dan seutuh-utuhnya. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan. Amin.
saudara boleh gerakan jarinya dan pelan-pelan buka matanya, tetap tersenyum, tetap merasakan kasih sayangnya seutuhnya ada di kita. Gimana rasanya? Mana Bu? Ada yang bisa di-sharing? Terima kasih Pak. Dari awalnya agak sempat ngantuk ya Pak saya. Kalau ngantuk tapi kenapa makin dalam. Bapak bilang sulit, terima kasih gitu ya. Kebetulan saya baru aja mengalami hal sulit. Saya 25 tahun ngajar di sekolah lama. Per Januari 2024 saya dimutasi di SMP 12 gitu ya. Apa yang menjadi kesedihan saya di 25 tahun kemarin itu dibayar sama Tuhan saat ini gitu, jadi rasanya sedih banget gitu Pak. Oke, gitu aja sih Pak. Terima kasih. Boleh sharing? Bapak harus siap-siap dengan satu-satunya Bapak. Jadi kan pasti saya tanya terus. Saya seperti diajak berefleksi diri di pagi ini karena banyak sekali kejadian-kejadian peristiwa hidup yang membawa saya sampai di titik bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya selalu nyata dalam diri saya, dan Tuhan selalu hadir di dalam hati saya. Kalau semuanya ntar kita cuma dengerin cerita aja. Terima kasih Pak Bambon ya. Pak Wahir ya. Untuk yang tadi yang saya rasakan, saya sangat bersyukur bisa diterima gitu di SMP negeri yang belum tentu orang itu bisa masuk dengan mudah gitu, seperti itu. Kemudian merasa selama saya mengajar kayak rasanya makin dekat gitu sama anak-anak, seperti itu Pak. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa ya. Baik, kemudian Bapak kita masuk ke materi. Jadi poinnya apa sih yang buat saya kita harus memulai dengan tersenyum. Dan senyum yang paling enak dan paling gampang itu kalau kita rata-rata senyum itu cuma 7 detik loh. Gak mikir itu cuma 7 detik, sebentar banget. Dan kadang kita lupa kita kapan tersenyum ya sehari ini. Ya, pagi tersenyum ke bawah ya. Udah lama tidak ada tersenyum. Ya, kalau saya sholat sebelum saya niat saya seduh hati dulu, saya bilang seduh hati. Biar saya terhubung seutuhnya, baru saya baca niat, baru saya sholat. Sehingga rasanya memang selama itu sebenarnya ya kapan sih kasih sayangnya berhenti menyayangi kita? Pernah nggak berhenti? Kalau berhenti mati kita langsung. Udah mati aja masih dikasih sayangi ya. Nah, balik lagi. Senyum yang indah itu senyum karena bahagia. Bahagia yang indah itu karena bersyukur. Pada saat kita bersyukur, kita pasti berpikir positif. Coba ucapkan rasa syukur sambil maki-maki orang. Otaknya kusut. Coba deh. Ada yang bisa coba? Susah ya? Baru mikir aja kusut. Ini kalau ada yang bilang afirmasi positif itu, oh saya hebat, saya keren gitu ya. Nggak, bersyukur aja. Dengan bersyukur saja kita sudah pasti berpikir positif. Kalau lihat sesuatu yang negatif, coba kita syukuri. Coba kita lihat sisi positifnya apa sih. Tadi ada anak yang telat. Coba kita lihat. Coba kita syukuri. Oh, dia sampai selamat loh di sini. Bukan telatnya, dia sampainya selamat loh di sini. Yang membuat dia telat itu cerita berikutnya.
Jadi bukan telatnya yang kita tekankan, terus gimana dia bisa berubah. Nah itu kita diskusi. Tapi mulainya dari positive thinking, bukan dari negatif. Pada saat negatif, Ibu, maaf Ibu namanya siapa? Ibu Maria. Ibu Maria, Ibu tadi mau 1 tahun ya? Baru mau 1 tahun. Coba kalau saya tanyanya mulainya dengan, Bu, Ibu nanti ketemu saya evaluasi Ibu. Apa yang Ibu rasakan? Udah tegang ya? Tapi kalau sudah, Bu, yuk kita refleksi Bu. Lebih nyaman kan? Pemilihan kata itu jadi penting. Jadi pada saat coaching pemilihan kata itu amat sangat penting. Pada saat kita berbicara dengan hal-hal yang negatif, atau tadi ucapan itu adalah doa. Kamu tuh nakal, ya nakal ya. Kamu kok nakal banget sih? Kayak tadi bilang, anaknya kreatif anak-anak di sini. Kreatif banget. Walaupun cowok semua bener gue kreatif banget ya. Dia sampai yang udah pernah ajar di sini begitu pindah kayaknya di tempat lain surga banget ya. Ada yang ini Mas. Iya. Waktu saya ke Solo ada guru yang bekas dari sini pernah ngajar di sini terus ke Solo. Terus saya tanya ke beliau gimana rasanya. Wah Pak di sini keren sekali Pak. Maksudnya bukan di sini, di Solo tuh enak. Ya, artinya pada saat kita berbicara dengan konteks coaching kita mau mulai dari hal yang positif. Dan itu tidak benar. Karena kita sudah terbiasa dari kecil pun untuk ditegur kita dimulai dengan kata-kata negatif. Ya, kamu tuh salah coba. Saya kurang tahu kalau di kelas 11 atau 15 itu raportnya itu seperti apa sih? Masih ada nilai nggak? Udah merah gitu masih ada? Masih? Oke. Anggaplah yang dulu yang saya lebih paham ya. Kalau ada atau yang terlambat ya, ada siswa yang dalam 5 hari belajar atau dalam 10 hari yang dia tepat waktu cuma 1 kali. Oke. Pada saat kita panggil dia, kita mulai dari yang mana? Yang 9 kali. Kamu tuh terlambat terus, masa 10 hari, 1 hari, 9 kali terlambat, ya nggak? Coba kalau kita mulainya begini. Kamu 1 hari bisa tepat waktu. Apa sih yang kamu lakukan bisa sampai tepat waktu di hari itu? Mana yang kira-kira lebih terbuka untuknya? Setelah itu kita bisa nanya, gimana ya caranya menurut kamu agar berikutnya kamu bisa tepat waktu? Yuk saya bantu. Tapi kalau kita mulai dari yang 9 hari pasti ngomong, ya Bu jalanannya macet, ya Bu saya terlambat bangun, ya kan? Terus ada yang penyelesaian? Sama juga dengan raport. Raportnya dari 10 nilai, 8 kebakaran. Coba kita mulai dari yang gak kebakaran dulu. Hebat ya, 2 nilai ini. Kamu bisa dapat 6 dan 6,5. Udah gak kebakaran 6 dan 6,5 ya. Apa sih yang kamu lakukan? Saya suka banget Pak pelajaran ini. Gurunya enak. Terus apa yang kamu lakukan untuk dapat 6 dan 6,5? Wah saya kalau belajar ini nyaman. Itu dulu. Tapi kalau mulai dari sini pasti dia udah dulu. Belum lagi sampai di rumah dimarahin lagi ya. Kasihannya minta. Dulu ada namanya Bruder Mercurius. Wah itu Bruder yang ngajarin bisnis Inggris. Nilainya keren. Saya pernah dapat titik, bukan 0, lagi, tapi cuma titiknya doang. Titik. Ya. Tapi saya berani kasih ke orang tua saya. Karena ada nilainya titik. Terus pernah lagi dapat guru aljabar. Kita zaman saya itu nggak ada matematika, adanya ilmu ilmu ruang,
aljabar, terus apa lagi ya? Goniometri, ya. Matematika pas ujian baru kita belajar. Tapi waktu itu aljabar saya ingat banget. Saya senang banget dapatnya 7. Itu baru pertama kali ya saya dapat 7. Pas saya lihat sebelah saya nilainya 13. Wah, jadi saya parah banget ya. Skalanya 0 sampai 100, 7. Dan itu saya bawa ke orang tua saya senang banget, 7. Padahal 0,7. Nah, artinya seseorang itu jauh lebih menikmati atau bisa lebih terbuka pada saat dia dihargai, bukan pada saat dia dinyatakan salah. Benar Bapak? Coba kita lihat deh, kapan sih seorang siswa datang ke guru? Rata-rata karena mau berkembang atau karena ada masalah? Apakah murid kita punya masalah semua? Semua orang punya masalah ya? Pernah nggak kita berpikir gimana ya kamu berkembang? Kita berpikir dengan menyelesaikan masalahmu kamu bisa berkembang. Tapi banyak yang ibu datang ke sini bukan karena masalahnya, karena mau berkembang kan? Ya, yuk kita ajak dia datang ketemu kita untuk berkembang. Kelas 10 di sini punya setiap siswa punya satu orang coach. Jadi di sini nanti akan ada guru wali kelas, guru BK, guru pelajaran, dan coach. Coach ini nantinya akan lintas angkatan, lintas mata pelajaran. Pak Gigi ngajar matematika ya Pak ya? Yang di coachi kelas 10A ada 4, kelas B ada 4, C ada 4, D ada 3. Oke. Bisa jadi datang ke Pak Gigi, ke Mas Gigi itu bukan bicara dengan matematika. Pak, saya tuh nggak ngerti. Saya pengen lebih baik nilainya di geografi. Itu boleh datang ke guru matematika. Aneh ya? Emang guru matematika bisa ngajarin apa? Pertanyaannya dari Pak Gigi itu sederhana. Bagus tuh menurut kamu seperti apa? Itu udah standarnya dia. Bagus tuh menurut kamu seperti ini. Untuk mencapai itu apa aja yang sudah kamu lakukan? Dari yang sudah kamu lakukan, bagaimana yang bisa kamu tingkatkan? Ke depan kamu akan melakukan apa? Kalau sudah kamu tingkatkan itu kira-kira dari target kamu berapa persen itu tercapai? Untuk mencapai sisanya kamu akan melakukan apa yang berbeda? Untuk itu kamu butuh support apa dari saya? Kamu butuh support apa dari diri kamu? Itu pertanyaan standar seorang coach. Oke? Oh iya. Oke. Saya pernah datang seorang siswa yang Mas, ya maaf saya pakai gue lo ya, karena kalau coaching itu kita harus melupakan bahasa formal. Kalau kita pakai bahasa formal, nggak bakal terjadi proses coaching. Karena coaching ada kesetaraan. Ingat, coaching itu bukan mengajar. Coaching itu diskusi yang setara. Diskusi. Tapi ada arahannya. Dia datang ke saya, Mas, gue pengen jadi anak yang lebih baik. Dia kelas 12, baru lulus. Anak yang lebih baik seperti apa? Dia termasuk salah satu pembuli. Tapi yang luar biasa, dia datang ke saya dan bilang, saya mau jadi anak yang lebih baik. Lebih baiknya seperti apa? Ini Mas, lu kalau ngomong orang lu gak akan ngomongnya kasar. Oke? Apa yang mau dilakukan? Targetnya apa? Bisa tahu caranya agar nanti gak ngomong kasar lagi. Oke? Setelah kita diskusi, apa ya hal yang ingin dia lakukan pertama kali? Jadi di coaching itu ada namanya terakhir rencana aksi. Rencana aksi itu adalah komitmen yang akan dia lakukan. Seorang coach tugasnya mengejar komitmennya. Saya tanya sama dia, apa yang akan lo lakukan waktu itu? Gue mau cuci piring Mas. Loh, hubungannya apa cuci piring dengan berbicara dengan baik?
Ternyata menurut dia, dengan cuci piring itu dia menghargai si mbaknya kalau di rumah. Jadi dia mulai dari situ. Mulai dari cuci piring dulu. Nggak kebayang ya? Kalau kita kan langsung pikir, kamu tuh kalau ketemu orang ya jangan ngomong kayak gitu. Ya kan? Di otak kita udah mikir itu dulu kan. Sama pagi silakan. Gak apa-apa ya Bu ya, saya lanjut aja ya. Bu sebelumnya sudah pernah belajar coaching? Di guru penggerak. Mantap. Jadi gak bakal ketinggalan. Saya baru masuk di mindset. Jadi ini mindset. Coaching itu yang paling penting mindset, bukan sertifikatnya. Oke, coaching hour saya sudah 1891. Sesi saya 1600 sekian sesi. Ya. Bukan, kalau sertifikat saya memang kayak internasional. Tapi bukan sertifikatnya. Ada teman saya, satu level di bawah saya sertifikatnya, tapi dia nggak pernah coaching. Terus dia bilang apa? Saya butuh agar kalau jualan training kalau sertifikatnya banyak kan lebih laku. Oke, balik ke anak itu. Pertemuan berikutnya dia bilang, Mas sekarang selain cuci piring, gue udah ngerapihin tempat ini. Terus topik kita mau apa? Ini Mas persiapan untuk ujian dan masuk perguruan tinggi. Oke. Dia mulai, tapi susah Mas, gue belajar 10 menit aja udah pusing. Itu versi dia. Apa yang Anda lakukan, apa yang kamu lakukan untuk persiapan ini? Harusnya belajar, tapi sekarang ini pengalaman 10 menit belajarnya susah. Apa yang bisa diperbaiki? Kayaknya jangan capek-capek sebelum belajar. Mungkin ngopi dulu, mungkin apa dulu. Oke, silakan. Terus tidak boleh ngejudge. Yang wah tuh jelek tuh, enggak. Bagian itu harus dihilangkan. Ngopi dulu gitu. Oke, kalau kopi rasanya lebih segar. Ada yang bilang apa namanya? Gue kalau belajar harus setengah malam. Ya mulai aja, dia mau belajar setengah malam. Pertemuan berikutnya yang saya tanya cuci piringnya gimana, ngerapiin bajunya gimana, terus gimana belajarnya. Ini menarik Mas. Sekarang tuh gue gak pegel loh kalau bawa buku ke sekolah. Dan itu dilakukan di kelas 12. Kenapa? Ternyata dia di kelas 12 baru bawa buku sesuai dengan mata pelajarannya. Jadi dari kelas 10 sampai kelas 12 mau awal, dia bawa buku semuanya karena dia gak pernah atur. Terus bawa, ternyata ingat ya bawa bukunya. Terus belajarnya udah 30 menit. Jadi progres itu yang kita tanya. Dan selalu apresiasi progresnya. Coba kalau saya balik, kalau mau belajar itu kayak gini, sesuai nggak? Belum tentu. Dapat ya poinnya. Terus gimana kalau untuk anak SD? Ya itu pertanyaan besar ya. Anak SD gimana? Bisa nggak diajak? Bisa, tapi dengan bahasanya mereka. Jadi jangan pakai bahasa kita. Anak SMP itu area yang paling sulit berkomunikasi dari dia. SMA tuh jauh lebih nyaman. Masih ingat waktu kita SMP? Apalagi yang wanita ya, secara fisik berubah, emosinya naik turun gak karuan. Yang laki gak mau jadi laki itu masih panjang. SMA laki-laki baru berantakan. Anak laki berpikir dengan normal atau bisa berpikir wajar setelah neokorteksnya selesai. Itu bagian depan, logikanya selesai. Itu neuronnya baru selesai di umur 21 tahun secara umum, tapi ada yang mundur. Perempuan 18 tahun
apa yang keren menurut teman-temannya atau lingkungan, itu yang benar. SMP juga, SD itu baru kelas 5, kelas 6 mulai gaya-gayaan gitu ya. Dan ingat, informasi zaman sekarang jauh lebih banyak dari zaman kita dulu. Apalagi zaman saya. Zaman saya punya telepon aja udah jadi orang kayanya minta ampun. Ya teleponnya masih muter gitu. Sekarang semua orang punya handphone. Ibu dan bapak masih ingat BBM? Sekarang tanya mana sekarang? Ya apa BBM? Ya kan? Pasti mereka googling BlackBerry itu apa gitu kan. Jadi informasi yang masuk sekarang itu berbeda. Saya masih ingat pertama kali saya pakai internet musik terus downloadnya lama banget ya. Sekarang cepet banget. Sehingga terus kalau kita bilang, kok anak sekarang pikirnya kayak gitu? Ya kita yang harus berpikir mengikuti dia. Bukan dia yang berpikir mengikuti kita, kasihan mereka. Nggak maju-maju kalau pikirnya kayak kita. Iya kan? Saya senang dengan dan saya meyakini kata-kata Khalil Gibran. Anakku bukan anak. Anakku bagaikan anak panah yang lepas dari musuhnya. Itu untuk anak sendiri. Karena sampai kapan sih kita ngomongin anak kita? Suatu saat dia akan berubah. Suatu saat dia akan pergi. Sama dengan peserta didik kita. Kita membekali dia untuk berpikir ke depan agar dia bisa mandiri, bukan membuat dia tergantung sama kita. Caranya gimana? Bukan kasih tahu, oke. TK SD kita kasih tahu, untuk keluar rumah kamu berdiri, jalan ke sini, terus nanti situ belok kanan ya, itu ada pintu. SD sudah lain lagi cara kasih tahu, itu ada pintu lagi. Ya. SMP kita udah kasih tahu pintu, Bu saya mau keluar silakan. Ya sama SMA. Jadi pola berpikir itu harus kita bisa ikutin. Jangan dari SMA gini loh, nah kamu kalau mau keluar berdiri dulu, terus jalan ke situ belok kanan. Bosan ya. Benar? Nah ini proses seorang coach dalam saat memberikan diskusi. Next. Ini profil saya. Ini sini enggak ada ya? Ini enggak kelihatan. Kelihatannya sebelah sana. Saya melihatnya di belakang. Ya, ini dia. Oke, sekilas aja gak usah lama-lama. Nah, Associate Certified Coach itu yang internasional. Certified Executive Coach, Certified Professional Coach itu dari sekolah coaching saya menuju ke ACC. Nah, para guru di PL sudah praktisi coaching dari BNSP, PC. Jadi saya sarankan ambil PC, praktisi coaching. Ya. Kalau Master 5 tuh kebetulan saya bela diri dari kuliah sampai sekarang. Oke. Kalau mau tahu apa bela dirinya katanya, nah tahu ini nggak tentang film Yayan Ruhian yang Medok? Tahu? Nah itu murid saya. Tapi dia jago, saya bilang gitu. Wah itu tidak harus lebih pintar dari muridnya. Muridnya lebih pintar. Saya kuliah di depan, SMA-nya di sini. Nah ini sekarang saya pegang perusahaan sendiri. Tadi learning centernya namanya Heartfulness. Heartfulness kan tadi Ibu terlambat tadi kita pakai hati. Ini nanti dengerinnya pakai hati. Namanya Heartfulness. Saya sempat di Sosro, tahu kan kayak betul Sosro. Yonggi Komaradi sepatu. Delani itu wrangler eksekutif. Lois Jeans tahu ya. Nah, kemudian Global itu nasional Global. Nah, saat ini saya lebih banyak sebagai coach trainer di perusahaan saya instruktur di CGP, pengajar praktek CGP. Kemarin baru selesai angkatan berapa ya? 11, angkatan 11 gelombang 5. Jadi total guru se-Indonesia yang saya ampu mungkin ada 500-an dari semua program itu. 500 sampai 600-an. Satu gelombang aja
aja kemarin angkatan 11 aja 5 gelombang, satu gelombang sekitar 12 itu udah 60 ya, jadi udah 11 angkatan saya aja. PP EGP itu sampai mulai dari angkatan 2 sampai angkatan 6 kalau saya nggak salah ya. Sekarang udah 10 apa 11 ya, trainer untuk pengawas sekolah, semuanya dalam konteks coaching ya. Next. Oke, ini video sedikit aja, suaranya kedengeran ya? Enggak bisa ya? Oh ya udah. Ini sayang, videonya padahal bagus. Ini pakai Chromebook sih. Videonya tentang orang itu udah lewat aja, karena nggak bisa dipasang. Jadi gini, ini dari Confucius saya ambil. Seorang jadi hebat bukan karena dia tidak pernah gagal. Seorang tuh bisa hebat karena kegagalan tidak menghentikan dia. Coba saya tanya ke ibu dan bapak, dari perjalanan hidupnya berapa persen yang sesuai dengan keinginan ibu dan bapak? Mana yang lebih banyak? Yang tidak sesuai apa yang sesuai? Jadi ibu dan bapak dari sini ya, ada prestasi yang dicapai. Kalau kita berdoa, kita berharap doa kita dikabulkan. Bayangkan kalau semua orang di dunia ini berdoa, doanya dikabulkan. Wih, rapi banget ya. Makanya tadi di akhir saya bilang, kami serahkan seluruh doa dan harapan kami untuk disesuaikan dengan rencana dan kehendak-Mu yang seutuh-utuhnya dan seindah-indahnya. Artinya, kalau kita mau doa apapun ya kita serahkan aja, karena itu kan sesuai dengan rencananya. Oke, berikutnya apa itu coaching? Lanjut. Ya, ini definisi coaching. Oke, berikutnya. Nah, ditutup dulu bisa? Out dulu. Ya, cabut aja dulu. Oke, definisi coaching secara teori kita bisa baca. Googling juga dapat. Oke, yang DP siapa aja? Oke, coba definisi coaching menurut ibu. Menurut ibu, jangan menurut teori. Berdasarkan pengalaman, coaching itu berarti jika kita yang posisi sudut pandang sebagai coaching itu tadi mendengarkan dan juga memahami dan juga memberikan fasilitator sebagai media penengah untuk mencari jalan keluar. Tapi kalau misalnya dari sudut yang bercerita atau yang punya masalah, misalnya dia itu meluapkan segala sesuatunya untuk bisa mendapatkan solusi. Terus Menurut saya singkat saja, karena coaching itu sendiri adalah perubahan mindset. perubahan mindset. Iya. Oke, siapa lagi? Ya. Lebih kepada mengembangkan potensi yang dimiliki oleh coaching sendiri agar dia bisa terbebas dari masalah-masalah yang sedang dihadapi atau mengembangkan karakter. Saya coaching itu, seorang coach itu apa? Provokator. Simpelnya apa? Coach itu nggak pusing dengan masalah. Masalahmu tuh masalahmu, bodo amat. Sebenarnya coach itu begitu. Jahat banget. Tapi coach hadir untuk membantu kliennya, coachingnya menyelesaikan masalah atau berkembang versi dia. Jadi saya hadir untuk orangnya, bukan untuk masalahnya. Kebayang kalau saya hadir untuk masalahnya, saya udah 1890 sekian jam. Sesi coaching saya sudah 1600 sekian. Ini saya pasti jauh lebih botak dari sekarang. Stres banget kalau dengerin cerita orang ya. Dan saya tidak melihat orang itu datang dengan masalah. Seperti anak tadi, Mas saya ingin jadi orang yang lebih baik. Artinya saya cuma melihat potensinya dia. Saya nggak bahas masalahnya dia. Saya selalu tanya tantangan kamu apa. Saya nggak tanya masalahmu apa. Kalau punya masalah, Bu, kalau saya tanya, Ibu Harmin,
Apni, gue dipanggilnya Bu Arin. Bu Arin. Kalau saya tanya, Bu, ibu ada masalah apa? Ibu saya bilang, saya nggak punya masalah. Bu, dalam mengajar itu tantangannya apa aja sih? Iya, benar ya Bu ya? Padahal sama bahasanya. Yang ingin dicapai sama. Tapi kalau saya tanya masalah, ibu langsung, emangnya saya guru yang punya masalah? Benar ya? Ya coba tahu, apalagi kamu baru umur 1 tahun. Kalau saya tanya masalah apa? Banyak gitu. Tapi kalau saya balik, begitu saya tanya masalahmu apa, itu rasanya berat banget ya. Hidupnya jadi berat ya. Ini kalau saya tanya, tantangannya apa sih pada saat ngajar? Kan lebih tertantang. Pemilihan kata itu penting. Makanya saya bilang saya provokator. Saya nanya apa yang bisa kamu kembangkan dari diri. Oke, ini teori. Materinya gak usah khawatir, masih dibagi. Ya, materi ini sama persis dengan materi dari guru penggerak, pengajar praktek, cuma backgroundnya saya rubah. Terus tadi yang video-video itu nggak ada di materi PP pengajar praktek itu nggak ada. Oke, berikutnya. Ya, jadi ini teorinya mengantar seseorang dari satu situasi ke titik yang diinginkannya di masa depan. Yang diinginkannya di masa depan, bukan yang coachnya inginkan. Sering sekali pada saat kita bicara murid sama guru pun, siapa yang kepala sekolah? Biasanya pas kita diskusi, yang kita inginkan guru itu berubah sesuai yang mau kita, agar kita bisa atur semuanya. Bener nggak sih kita bisa atur? Wah, bisa. Ada guru saya namanya Pak Pur. Dia ngajar ilmu ruang, mekanika dan ilmu ruang. Di situ ada namanya